Ada gangguan bipolar sebelumnya, sudah 4 tahun. Tapi itu penyakitnya ruam di kulit? Ruam-ruam di kulit, terus ngelupas, bener-bener sampai ngelupas seperti ini. Terus tibanya aku ngerasa kayaknya semua orang gak suka deh sama aku gitu. Di kosan aku mau ngurung diri selama 3 hari. Dan aku berpikir kayaknya aku harus bunuh diri deh. Karena inget komitmen aku di awal gitu ya. Jadi mau apapun Afina, mau seperti apapun, ya itu tetap calon istri aku nanti. Halo teman-teman, balik lagi ke Ngobrol Asik. Terima kasih hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada Kak Afina sama Kak Zikri. Ya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Iya, terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk datang ke Ngobrol Asik. Jadi Kakak Afina ini lagi banyak diberitakan di media sosial ya. Mungkin langsung aja boleh diceritakan dulu itu awal mulanya seperti apa sih? Awal mulanya ya. Jadi aku kan sakit namanya Stephen Johnson Syndrome. Nah, Stephen Johnson Syndrome ini adalah reaksi alergi obat. Oke. Ya, reaksi alergi obat awalnya karena aku itu kena COVID. Jadi pas lagi liburan katanya? Iya, lagi liburan sama teman-teman. Terus semuanya kena COVID, termasuk Azikri juga kena COVID. Oke. Terus ketika kena COVID, ternyata aku ada gejala-gejala alergi. Matanya itu merah, terus berair, terus ada ruam-ruam di muka. Dan aku kalau nelen tuh sakit tenggorokannya. Oke, tapi itu dialami oleh kakaknya sendiri? Iya, aku dialami sama aku. Maksudnya teman-temannya nggak? Teman-temannya enggak. Oh gitu. Jadi aku doang yang ngalamin alergi ini, nggak tahu kenapa. Terus ternyata aku akhirnya pergi ke rumah sakit Al-Islam Bandung. Oke. Iya, di rumah sakit katanya aku harus isoman. Ketika isoman, gejala-gejala alergi ini makin parah gitu. Oke, tapi perasaannya saat ini gimana? Mungkin udah sedikit lega kali ya, karena udah tahu penyakitnya itu apa gitu. Iya, udah sedikit lega, jadi tahu cara nge-treat itu seperti apa. Ternyata aku alergi obat dan lain-lain gitu. Oke, tapi dokter udah sempat ketemu dokter ya itu tadi? Iya, sempat ketemu dokter. Terus kata dokternya itu, penjelasan dari dokternya itu seperti apa sih? Penjelasan dari dokter, jadi awalnya itu kan aku kira aku alergi obat karena minum obat-obat COVID gitu kan. Tapi ternyata ketika aku pindah dokter ke dokter kulit, itu aku ternyata alergi obat gangguan bipolar aku gitu. Jadi sebelumnya kakak memang sudah, ada penyakit lain? Iya, ada gangguan bipolar sebelumnya, sudah 4 tahun. Oh, sudah 4 tahun. Tapi itu penyakitnya ruam di kulit, ngelupas ya katanya? Jadi ya, ruam-ruam di kulit, terus ngelupas, terus bener-bener sampai ngelupas seperti ini. Oke, tapi penyakit Stephen Johnson ini dibilang pada levelnya tuh dari 1 sampai 10 tuh dia di level yang mana? Sebenarnya aku kurang tahu sih sebenarnya sampai level mana. Tapi intinya katanya ini penyakitnya itu agak langka. Oh gitu Itu ya. agak langka. Karena biasanya itu sampai berujung kematian. Atau bahkan orang tuh jadi nggak bisa ngelihat lagi karena kena Stephen Johnson Syndrome sampai mata. Atau bahkan maaf sampai kena kemaluannya juga gitu. Tapi ada juga ya di berita, mungkin nggak tahu ini salah apa benar gitu ya. Katanya kakak ini mau sampai mengakhiri hidup. Iya, bener. Karena pastinya kan, dari fisik aja itu udah berubah banget kan. Oke. Dari fisik, terus aku juga mikir ini pasangan aku masih sayang sama aku nggak ya? Orang tua aku masih nerima aku nggak ya? Dan ini tuh rasanya sakit banget. Akhirnya aku juga kadang berpikir, kemarin itu aku ngalamin gejala depresi dan berpikir apa aku harus ngakhirin hidup ya gitu. Tapi dengan kondisi yang kakak punya saat ini gitu ya, yang paling menguatkan dirinya sampai saat ini bisa berjuang tuh apa? Support dari orang-orang, support dari orang tua, support dari pasangan. Terus juga ketika upload video di TikTok, ternyata supportnya tuh banyak banget dari teman-teman di luar sana gitu. Jadi itu sih yang bisa nguatin aku. Dan kuncinya aku yakin banget, aku tuh dikasih hal seperti ini pasti ada hikmahnya gitu. Oke, ini sekarang kita ke Kak Zikri ya. Ya, benar.
Di saat kondisi Afina ya, yang kakak harapkan gitu ya dari sosok Afina itu gimana? Yang diharapkan itu dari Afina itu, dengan Afina bisa berjuang sama penyakitnya, itu tuh udah luar biasa sih. Jadi sebenarnya nggak ada yang diharapin selama Afinanya itu bisa menjadi lebih baik gitu. Mungkin ini emang Allah itu udah ngasih ke Afina itu sesuatu yang terbaik gitu. Bukan yang Afina pengen, tapi apa yang Afina butuhkan gitu. Jadi dengan seperti ini, mungkin ini yang terbaik. Dan Afina bisa lebih sabar, bisa lebih mandiri, kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya Afina bisa ngambil hikmahnya itu sih ya. Tapi sorry nih, dengan komentar-komentar pedas netizen itu kakak menguatkan Afina nih gimana? Menguatkannya dengan cara ya udah bodo amatin aja gitu. Karena emang orang-orang kan beda-beda ya, pandangannya orang-orang beda-beda. Jadi memang pasti ada sedikitnya ada yang mencela, tapi banyak juga ada yang memuji, banyak yang ngedoain ya. Sampai beribu-ribu tuh ngedoain Afina supaya cepat sembuh. Jadi dengan kesembuhannya Afina ini juga ada doa dari mereka gitu. Jadi Oke. Sekarang balik lagi ke Kak Afina ya. Katanya kan ada riwayat bipolar ya. Iya. Awalnya boleh tahu juga nggak? Boleh. Jadi awalnya itu aku memang ada gejala depresi ketika setelah lulus SMA. Gejala depresi. Oke. Waktu itu aku masuk kelas untuk kuliah. Terus tibanya aku ngerasa kayaknya semua orang gak suka deh sama aku gitu. Aku ngerasain kayak gitu, akhirnya aku pulang ke kosan. Di kosan aku mau ngurung diri selama 3 hari. Diri selama 3 hari. Dan aku berpikir kayaknya aku harus bunuh diri deh gitu. Aku ngerasa semua orang tuh gak sayang sama aku. Bahkan aku ngerasa orang tua aku tuh gak sayang sama aku. Oke. Tapi orang yang bipolar ini salah satu faktornya ini kalau lagi kambuh emosinya lebih tinggi. Emosinya lebih tinggi memang, tapi nggak sampai menyakiti orang. Dia bahkan cenderung lebih menyakiti diri sendiri kalau lagi kambuh itu gitu. Nah, kalau lagi kambuh itu cara ngobatinnya? Pertama kan kita harus minum obat, itu dari psikiater. Dan kedua emang dapat terapi dari psikolog. Nama terapinya tuh cognitive behavior therapy. Dimana aku tiap hari tuh harus nulis journaling mood aku tuh seperti apa. Gitu. Oke, nextnya ada berita juga bahwa influencer dianggap kurang ibadah dan caper. Iya. Iya, ini beritanya gitu. Tanggapannya kakak? Aduh, itu sering banget dibilang kayak gitu. Katanya aku self-labeling bipolar aku. Terus aku katanya caper cerita kayak gini. Dan aku tanggapannya sih belajar untuk gak peduli sih sama hal-hal itu. Aku fokus sama orang-orang yang orang-orang yang peduli aja terhadap aku, yang care. Dan hal-hal yang kayak gitu soalnya kalau dipikirin makin pusing sih. Kakak ini sekarang pacaran ya? Tunangan. Oh, tunangan. Nah, yang membuat kakaknya ingin lanjut lagi ke hal yang lebih serius? Karena udah diniatin sih. Jadi emang dari pas kita ketemu dari Tinder sebenarnya. Oh, ketemu dari Tinder ya? Iya, dari Tinder. Abis itu dari Tinder. Gimana? Nah, terus abis itu emang ini kayaknya aku udah jatuh cinta gitu ya, udah cinta sama Afina gitu. Kita ketemuan lah kan, langsung ketemu. Ya sebenarnya chat-chat dulu lah, ketemu terus di dalam pikirku tuh ya udahlah ini Bismillah, semoga Afina yang terbaik gitu. Nah dari sini udah komitmen bahwa Afina itu harus jadi istri aku nanti gitu. Nah terus makin kesini ya karena inget komitmen aku di awal gitu ya, jadi mau apapun Afina, mau seperti apapun ya itu tetap calon istri aku nanti. Tapi kan ketemunya ya sebelum kena penyakitnya ya. Itu pas liburan lagi sama teman-teman, habis itu kena. Nah kakak itu yang mendampingi terus tuh. Iya, karena yang nganter-nganter kemana-mana itu aku sama teman-temannya kan, sama teman-temannya Afina. Kebetulan di sana tuh mungkin emang lagi hype banget ya sama COVID-nya kan saat itu. Oke. Makanya dia kena gitu.
Itu sekitar 2000 baru-baru pas awal Covid apa 2019 ya benar. 2000 apanya ketemunya? Ketemu itu 2020. Oh berarti pas sudah lagi Covid-nya lagi tinggi-tinggi ya? Iya. Oke. Ini pertanyaan terakhir untuk Kak Afina ya. Yang membuat kakak berani untuk menceritakan permasalahan yang lagi dihadapin. Iya. Oke. Karena aku pingin sharing sama teman-teman. Pertama, ternyata penyintas Steven Johnson Syndrome tuh bisa survive. Oke. Dan ternyata COVID itu sebahaya itu. Aku pingin ngedukasiin itu sih. Ternyata COVID itu bisa. Karena kan aku alerginya itu muncul karena COVID kan. Dan aku pengen edukasi ke teman-teman ternyata COVID itu sebahaya itu loh. Jangan remehin COVID gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Dan kakak Afina dan Kak Zikri, terima kasih udah datang. Jauh-jauh dari mana kak tadi kak? Dari Bandung. Dari Bandung. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye teman-teman.